Kita masuk sekarang kepada syarat umroh. Ya, bukan syarat administrasi, bukan. Kalau syarat administrasi kan paspor, ya, foto, di biometrik, ya. Ini kan syarat-syarat administrasi. Ini sekarang syarat menurut agama Islam. Siapa yang boleh umroh, siapa yang nggak boleh umroh. Oke, berikutnya. Yang pertama jemaah sekalian, harus orang itu Islam. Harus orang itu Islam. Bang Kevin, saya punya tetangga non muslim, tapi dia baik banget. Suka ngasih, suka ini, baik banget deh. Kalau istilah antri nggak pernah nyelak. Baik banget, masya Allah. Boleh nggak umroh? Nggak boleh. Umroh masuk ke kota Mekah khusus haknya bagi orang yang mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini hak khusus, mas kalian. Ya, bukan maunya Arab Saudi, enggak, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman dalam Quran surah Al Imran ayat 85, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam, jemaah sekalian. Ya, ini syarat yang pertama, ya. Udah Islam semua ya, Bu ya? Ya, insya Allah ya. Jemaah sekalian, saya bilang begini, Islam ini termasuk bagian daripada ibadah, jemaah sekalian. Ada pembatalnya, sebagaimana wudhu bisa batal dengan kentut, sholat bisa batal dengan kita ngobrol. Islam bisa batal dengan apa, jemaah sekalian? Kesyirikan. Salah satunya, Bapak Ibu yang masih punya jimat, pegangan-pegangan, khodam-khodam, cincin berwasiat, apalah namanya itu ya. Kemudian sesajen-sesajen tinggalin, dibuang, dibakar. Jangan sampai umroh kita nggak keterima. Kenapa? Islam kita udah batal duluan. Yang masih punya jimat bawa, kalau perlu saya ruqyah, saya bakar. Mas sekalian, gantungkan nasib kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau masih ada punya jimat, ya, dibakar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Islamnya nggak jadi batal, jemaah sekalian. Kapan orang meninggal dengan masih pegang jimat, masih segala macam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Islamnya batal. Ya, Islam juga bisa batal, jemaah sekalian. Maka hati-hati, jangan mentang-mentang kita sudah syahadat, Islam dari lahir, Islamnya nggak batal, enggak, bisa batal kalau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan jimat dan lain-lain, jemaah sekalian, ya. Ini Islam. Yang kedua, syarat yang kedua, akil balik. Bang Kevin, apa anak kecil nggak boleh umrah? Lihat hadis aja mas kalian, ya. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang ibu mengangkat anaknya, diangkat anaknya. Berarti ini kalau kita pelajari mas kalian, berarti anaknya masih kecil. Kalau anak segede saya kan nggak mungkin diangkat ya Pak ya. Nggak mungkin diangkat gitu, nggak mungkin sama Bu Haji Lona, nggak mungkin diangkat. Ya Rasulullah, apakah anak ini sudah dikatakan berhaji? Orang tuanya bisa haji. Udah berhaji belum Rasulullah? Beliau bersabda, iya sudah haji, tapi bagimu pahalanya. Pahalanya untuk orang tuanya, mas kalian. Artinya orang tua dapat pahala double. Ya. Kemudian juga mas kalian, tidak disebutkan dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Wadihah, tidak diwajibkan haji bagi anak kecil laki-laki maupun perempuan sampai ia baligh. Ya, akan tetapi tidak mengapa jika anak kecil tersebut berhaji, mereka dinilai melakukan haji yang sunnah. Demikianlah yang dimaksud dalam hadis, mas kalian. Artinya kewajiban hajinya belum gugur, kewajiban umrohnya belum gugur, tapi dia dapat pahala umroh untuk orang tuanya, mas kalian. Dan ini adalah pola pendidikan yang sangat bagus, mengajak anak-anak kita yang masih kecil lihat Ka'bah, lihat Masjid Nabawi. Abi, bagus banget ya Masjid Nabawi. Bagus ya nak, bagus. Surga lebih bagus daripada ini semua nak. Aduh, ada motivasi dia untuk masuk surga, jemaah sekalian. Ya, ini pola pendidikan yang sangat baik, jemaah sekalian. Jadi anak kecil kalau mau dibawa umroh boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Bukan nggak boleh, tapi boleh, jemaah sekalian. Ya. Yang berikutnya, berakal. Berakal ini lawan dari gila, pikun, atau pingsan. Ya, atau koma bahasanya. Kalau pingsan kan sebentar, kalau koma kan lama gitu ya.
Kata Nabi SAW, diangkat pena dari 3 orang. Orang tidur hingga dia bangun, ya ini koma kan juga sama kayak tidur, ya. Orang gila hingga dia sadar, anak-anak sampai dia balik, artinya nggak dicatat apa-apa. Orang koma tiba-tiba ngigonyong ngomong kotor, ngomong kafir, ngomong ngomong murtad. Saya murtad dari agama Islam, tapi dia sedang koma, nggak dicatat. Dia nggak ditandai sebagai kufur, nggak. Lagi koma, qadarullah, misalnya, ini misalnya, lagi koma, nggak sengaja bunuh orang. Misalnya, ada yang jagain, di tangannya ada pegang pisau, prak. Dia nggak dicatat sebagai dosa pembunuh, karena nggak dicatat apa-apa jemaah sekalian. Dia sedang nggak sadar, ya. Dosa pun nggak dicatat, apalagi juga pahala, jemaah sekalian. Jadi orang yang gila nggak boleh berumrah, karena percuma sampai dia sadar. Boleh nggak Bang Kevin saya ajak orang tua saya yang udah pikun, ya? Pikun ini kadang sadar, kadang nggak sadar, jemaah sekalian. Para ulama menjawab, jemaah sekalian, boleh membawa orang tua yang pikun, tapi tidak dijamin pahala baginya. Karena kita nggak tahu, jemaah sekalian, pola pikir atau kesadaran orang pikun itu, jemaah sekalian. Kalau ketika sedang tawaf, sadar nggak? Wudunya batal atau enggak, jemaah sekalian? Ini kan cuma dia yang tahu. Jadi boleh kita bawa orang tua kita pikun untuk apa? Berdoa kepada Allah supaya Allah angkat pikunnya. Itu boleh. Ya. Kita bawa kepada di depan Ka'bah, minta sama Allah supaya Allah angkat pikunnya, boleh. Tapi apakah dapat pahala umrah? Wallahu a'lam bishawab. Ya hanya Allah yang tahu, jemaah sekalian, ya. Jadi ini harus berakal, kesadaran penuh, jemaah sekalian, ya. Bapak Ibu nanti lagi tawaf, qadarullah misalnya wa na'udzubillah, pingsan, maka tawafnya terhenti. Pingsan, tawafnya terhenti. Sampai dia sadar, ulang lagi tawafnya, Pak. Gitu. Ya, ini kalau pingsan atau hilang akal, jemaah sekalian. Ini syarat daripada berakal. Berikutnya Bang Ari, merdeka dari perbudakan, jemaah sekalian. Artinya dia memang sedang tidak dalam penjajahan suatu kaum atau perseorangan. Ini merdeka, ya. Karena kalau dia dalam perbudakan, maka dia harus izin sama tuannya, ya. Bu, Pak, ini beda ya. Budak sama pembantu beda. Hati-hati. Pembantu wajib digaji, dia karyawan kita. Ya, pembantu wajib digaji, dia karyawan kita. Budak nggak wajib digaji, tapi wajib dihidupi, wajib dididik. Ya, ini beda-beda. Dalam agama Islam ada syariat perbudakan, jemaah sekalian. Ada syariat perbudakan. Cuman perilaku Islam dalam perbudakan sangat berbeda dengan orang-orang kafir dalam perbudakan, jemaah sekalian. Ya, kalau jadi jangan samakan. Oh, ini pembantu saya, ini budak saya, enggak. Pembantu itu dia karyawan kita, pekerja. Derajatnya orang bebas, sama seperti kita, jemaah sekalian. Wajib kita berikan haknya, kita gaji. Kalau budak kita nggak wajib gaji, tapi kita wajib ngasih dia makan, tunjangan ini dan itu, jemaah sekalian. Ya, jadi ini hukum perbudakan dalam agama Islam. Berikutnya, yang mampu ini, jemaah sekalian, mampu untuk berangkat secara jasmani, secara rohani. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Jemaah sekalian, artinya jemaah sekalian, kalau mau umrah, mau haji, Allah sambut, Allah terima, Allah kasih pahala. Nggak mau haji, nggak mau umrah, terus jalan-jalan keliling Amerika, Eropa dan lain, Allah nggak butuh kamu. Allah nggak butuh kita, jemaah sekalian. Allah sudah kaya dari zatnya. Ya, jadi mas sekalian, mampu di sini kalau kita sudah mampu finansial dan mampu meninggalkan bekal untuk orang yang ditinggal di rumah. Tidak boleh orang berangkat haji, berangkat umroh jual rumah. Kalau setelah jual rumah dia masih bisa ngontrak, masih boleh. Ya, difahami ya mas sekalian, ya. Bapak Ibu mau daftar umroh? Iya, mau daftar umroh. Tinggal di mana, Pak? Saya udah gak punya rumah. Udah gak punya rumah. Rumah saya jual. Saya buat biaya umroh atau haji, ya. Rumah saya jual, saya buat biaya umroh atau haji, Bang Kevin, ya. Habis dari pulang haji, pulang umroh, saya mau tinggal di mana aja terserah deh. Kolong jembatan, mau di mana, ini nggak boleh, nggak boleh. Harus dia pentingkan dirinya sendiri terlebih dahulu, jemaah sekalian, ya. Kalau dia sudah punya cukup rumah, ya, mobil satu baris, nggak perlu, ya, nggak perlu. Asal cukup, jemaah sekalian, mampu berangkat haji. Ini berangkat haji, jemaah sekalian, atau berangkat umroh, ya. Jangan sampai kita menzolimi diri sendiri dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang kedua, kalaupun rumah nggak dijual, anak-anak ditinggal kan? Misalnya anak-anak nggak diajak, ya, kasih uang jajan buat bekal makanan, ya.
Jangan ditinggal ya. Ibu saya udah ketawa-tawa ya, mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu jemaah sekalian, saya masih SMA. Bapak ibu saya umroh Ramadan, ngasih uang buat buka puasa doang. Umrohnya akhir Ramadan, pas lebaran gak ada makanan. Karena ini ngasihnya cuma buat buka puasa doang. Pas lebaran ya nggak masak apa-apa nih. Alhamdulillah dikasih tetangga ketupat. Ya. Jemaah sekalian kata Allah, ya, itulah jemaah sekalian. Jadi kita berangkat juga mikirin orang yang ditinggal di rumah. Ya, ini namanya definisi mampu, jemaah sekalian. Yang terakhir, mari. Yang terakhir, mengetahui cara berumroh. Ini syarat juga yang penting jemaah sekalian. Saudara-saudara kita Pak Bu yang dari Pakistan, yang dari Bangladesh, dia berangkat tinggal berangkat naik bus. Pernah manasik? Nggak pernah manasik. Nggak pernah belajar. Makanya nanti Bapak Ibu pas nanti tawaf di sana ada orang ikutin. Ada orang Turki, ada orang Bangladesh ikut kita tuh. Padahal kita tawafnya sama dia belum tentu sama, gitu kan? Entah putaran berapa kita juga nggak tahu. Tapi dia ikutin kita jemaah sekalian. Kenapa? Dia nggak punya pembimbing. Nggak punya pembimbing. Makanya dia ikut sama kita jemaah sekalian. Ya, yang ikutin kita jangan diusir. Usana. Gitu, jangan ya. Biarin ikut sama kita jemaah sekalian ya, sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang beramal tanpa ilmu bagai orang yang berjalan tanpa ada penuntun. Sudah dimaklumi bahwa orang yang berjalan tanpa penuntun akan mendapatkan kesulitan dan sulit untuk selamat. Taruhlah ia bisa selamat, namun itu jarang. Menurut orang yang berakal, ia tetap saja tidak dipuji, bahkan dapat celaan. Orang yang mau umroh nggak pakai manasik langsung berangkat dicela oleh para ulama jemaah sekalian. Ya, karena sampai sana malah bingung nggak ngapa-ngapain. Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, alhamdulillah, ini kita sudah mengerjakan syarat yang nomor 6 nih, mengetahui cara berumrah. Sabda Nabi berikutnya jemaah sekalian, ya. Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam dirinya, Allah akan faqihkan dia, fahamkan dia dalam masalah agama jemaah sekalian. Ya, jadi ini perkara-perkara yang penting untuk sama-sama kita belajar manasik berumrah, ya.